Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi ja'a bihi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan, yaitu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu adalah nikmat hidup. Yang mana nikmat hidup itu tidak ada henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Itu yang kita harus syukuri. Dan di saat ini pula juga saya alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan sahabat-sahabat Majelis Jamiah Ruwet. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi alhamdulillah saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama belajar bersama dengan kami yang bodoh, ingin menambahkan ilmunya dengan ilmunya sahabat-sahabat semua Majelis Jamiah Ruwet. Itu yang saya harapkan, sehingga saya tidak akan tersesat lagi dalam perjalanan kehidupan ini. Saat ini banyak orang-orang yang sadar dan tidak menyadari. Apa dikatakan sadarnya? Sadar orang itu tidak menginginkan kehidupan yang tidak layak, dan sadar orang itu tidak menginginkan kehidupan di akhiratnya, yaitu adalah mendapatkan siksa, tapi tidak sadar apa yang harus dilakukan. Sehingga mereka itu banyak orang-orang yang melalaikan apa sebagai tanggung jawabnya kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kenapa seperti itu? Kita banyak yang tidak sadar. Itulah, kita semua sudah diberi kebebasan oleh Allah, yaitu berupa akal, di mana kita akan dipertanyakan di akhirat nanti. Anda dikasih ilmu, mana amalnya? Itu. Nah, di dunia inilah Anda diberi kebebasan, yaitu berupa akal. Maka Anda akan bisa berpikir mana yang baik dan mana yang jelek. Yang baik itu ada resikonya, yang jelek juga ada resikonya. Tinggal pilih saja mau yang mana. Saat ini banyak orang-orang yang entah apa, kemana arahnya. Qulillahumma tsumma dzarhum fi khawbihim yal'abun. Dan Allah itu memberikan kebebasan kepada kita semua, tapi kita tidak menyadari bahwa disitulah Allah memberikan kebebasan karena sifat latifnya yang lembutnya. Itu selalu memberi kesempatan kepada kita. Yang mana kita itu diberi kesempatan. Orang yang tidak baik, bagaimana caranya supaya jadi baik? Silakan. Karena Allah itu tidak akan merubah manusia itu atau kaum itu sendiri, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kitanya sendiri yang mau merubah. Karena apa seperti? Ya itulah diberi kebebasan kita, yaitu berupa akal. Mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu yang akan menentukan Anda akan menempatkan pada posisi di mana. Anda sadar di dunia ini tidak mau menginginkan kehidupan yang tidak layak, menginginkan kehidupan yang mewah, tapi Anda tidak sadar Anda mendapatkan keduniaan itu hanya untuk mencari kesenangan dunia. Maka disitulah di akhiratnya Anda tidak akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kesempatan atau mendapatkan kehidupan yang layak di sana. Karena apa? Karena di sini Anda sudah berbuat yang tidak, melakukan sesuatu yang buruk. Dan disitulah apa yang Anda lakukan pasti akan mendapatkan balasan.
Dan Allah itu Maha tahu, tidak mungkin Allah tidak tahu, pasti Allah tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Disitulah apa yang ada di rencana hati kita. Aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, Allah pasti tahu dan akan membalasnya. Apa rencana kita? Maka di situ ada kalimat fayaghfiru liman yasha, maka Anda akan diberikan suatu maghfirah. Maghfirah itu bukan berarti Anda itu hanya sekedar dimaafkan di dunia dan akhiratnya, tapi mendapatkan kehidupan di dunianya yang layak, yang sangat indah di mata orang lain. Karena apa? Karena Anda akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah, di sini katakan qulillahumma tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Allah itu membiarkan yang lainnya untuk dalam kesibukan, dalam mencari apapun. Karena disitulah ketentuannya. Anda mencari kesibukan itu buat apa? Anda mencari harta sebanyak-banyaknya buat apa? Artinya kita hidup di dunia itu sebenarnya mencari dunia itu penting, karena kita hidup di dunia itu mencari kehidupan yang layak dan untuk menjalankan ibadah. Karena di situ diterangkan wabihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wadin. Memintalah kepada saya apa yang kamu minta, yaitu segala suatu perkara dunia maupun agama. Kenapa dunia dulu baru agama? Karena disitulah Anda hidup di dunia. Maka di sini diawalkan wadunya wadin. Karena kita hidup di dunia, maka kita butuh ongkos untuk hidup di dunia. Tapi bukan berarti semata-mata mencari kesenangan dunia, tapi dijadikan sarana ibadah. Jangan kita melempar dari semua itu. Maka disitulah banyak orang-orang yang merasa dirinya itu adalah apa yang dilakukan itu benar, maka apa yang dilakukan itu mencari dengan caranya bagaimana caranya supaya ingin mendapatkan kesenangan. Disitulah banyak orang-orang yang istilahnya dalam perjalanannya itu hanya mendapatkan kesenangan dunia, sehingga mereka itu tidak tahu apa yang harus dilakukan supaya balance. Di dunia senang, di akhirat senang. Man aradad dunya fa'ali bi ilmi wa man aradal akhirah fa'ali bi ilmi wa man aradahuma fa'ali bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan atau menghendaki kehidupan di dunia ini dengan kebahagiaan, maka hendaklah Anda mencari ilmunya. Apabila Anda menginginkan kehidupan kebahagiaan di akhirat, ya, maka carilah ilmunya. Apabila menginginkan Anda menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, maka Anda harus mencari ilmunya. Apakah ilmunya? Maka kalau Anda sudah tahu bahwa kita dikasih pikiran, kalau kita siang untuk berpikir bagaimana untuk memikirkan kehidupan kita, kalau akhir daripada siang yaitu sore dan akhirnya malam itu, maka kitalah mengagungkan dengan caranya berpikir kepada Allah. Bagi orang-orang yang sadar dan mau menyadari dengan keadaan kondisi seperti ini, orang yang seperti itu pasti sadar apa yang harus dilakukan, karena tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan jalan yang tepat terkecuali pertolongannya dari Allah. Maka dari itulah kita semua belajar bersama-sama bagaimana caranya kita itu datang kepada Allah, atau kita mengagungkan asmanya Allah dengan benar dan dipakai adabnya. Karena orang-orang yang tahu diri, orang yang sadar diri apa yang akan dikerjakan setelah melihat keadaan kondisi seperti ini, maka insya Allah orang-orang yang punya ilmu itu adalah orang-orang yang sudah tahu caranya bagaimana mendoakan kondisi seperti ini, atau bagaimana caranya menyiasati diri sendiri supaya tidak dalam perjalanan yang terseok-seok. Karena orang-orang yang punya ilmu itu sadar
apabila ada orang yang tidak menjalankan ibadahnya, itu sadar. Orang yang berilmu itu sadar apa? Sadar menjadikan pelajaran buat dirinya, bukan mengolok-olok, tapi untuk jadikan pelajaran dirinya. Ma tawaqqafa matlubun an tatalibuhu bi rabbika wala tayassara matlubun an tatalibuhu bi nafsik. Orang yang mempunyai ilmu tidak akan berhenti meminta untuk yang lainnya atau mendoakan untuk orang lainnya, dan tidak semata-mata meminta itu untuk kesenangan dirinya, tapi meminta semuanya itu karena ridho, karena ikhlas untuk kebersamaan umat Islam. Dan bagi orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, di saat sekarang, kadangkala orang itu mengeluh. Apa mengeluhnya? Banyak orang-orang sekarang itu yang tadinya kehidupannya mapan, enak, sekarang dengan keadaan kondisi seperti ini ada penurunan, maka di situ menyalahkan yang bikin aturan. Pada dasarnya, kalau kita mau berpikir dengan positif, inilah Allah memberikan ujian kepada kita dengan caranya apa yang Allah kehendaki. Insya Allah semuanya itu Allah itu akan membuat rencana yang sangat luar biasa buat kita semua. Karena tidak mungkin Allah itu memberikan ujian kepada kita itu tidak sesuai kemampuannya. Itu tidak mungkin. Artinya ujian disesuaikan dengan kemampuan itu berarti bukan dalam satu kesengsaraannya saja, tapi di saat lagi senangnya juga kita diuji oleh Allah. Apa? Anda kaya, diuji oleh kekayaannya, sadar tidak jadinya ke Allah. Setelah nanti diberikan harta, setelah Anda diuji pula dengan cara kemiskinannya, sadar tidak Anda itu kepada Allah di saat lagi miskin itu. Insya Allah bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang sadar dan mau menyadari, menyikapi semua keadaan ini, apabila dengan kondisi seperti ini, maka orang itu akan lebih dekat kepada Allah dan mengagungkan asmanya Allah, mengagungkan asmanya baginda Rasulullah SAW. Itu sangat luar biasa, sangat indah. Barang siapa yang mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah SAW, maka ketahuilah Anda akan diberikan kejayaan yang sangat luar biasa oleh Allah. Fa insyaallah di akhirat nanti Anda pun akan ditunggu oleh baginda Rasulullah SAW. Maka insya Allah Anda akan tersenyum bahagia di dunia maupun akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.